Ya, lalu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Kaisang lewat penampilannya mengenakan baju bergambar politisi? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Oh, Nitya. Mas Adi, ini saya ngecek Anda pakai baju olahraga ya, bukan pakai baju bergambar politisi. Tapi karena ini dilakukan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, oleh seorang Kaisang. Apalagi diisukan dia sudah lama sebenarnya mau terjun ke politik, sempat pakai baju bergambar Puan juga, sekarang pakai baju bergambar Prabowo. Pertanyaan saya, Mas Adi, ini sekedar gimmick atau memang mau cari kendaraan politik? Ya saya kira dua hal, Nitya. Pertama, sepertinya memang Kaisang itu sedang cek ombak betul ya, apakah keinginannya untuk mencari partai politik lain di luar kecenderungan keluarga Jokowi yang masuk PDIP itu mendapatkan respon positif ataupun sebaliknya negatif misalnya. Hmm. Itu kan yang sebenarnya ingin dilihat oleh Kaisang karena saya kira ini sebatas orkestrasi politik akan melihat kemana kira-kira persepsi publik yang akan nantinya akan didesain sebagai keinginan dari Kaisang untuk menentukan preferensi politiknya. Kan itu yang ditangkap. Oke, Dan tapi tentu gini, ini orkestrasi politik yang kemudian ingin dicek ombak sama Kaisangnya sendiri atau justru malah oleh orang-orang di belakang Kaisang? karena ada kecenderungan di PDIP, seperti yang disampaikan oleh FX Rudi misalnya, bahwa tidak ada ceritanya kader-kader PDIP itu dalam satu keluarga itu split pilihan politiknya. Kalau Mhm. semuanya mereka kecenderungan bapak, ibu, anak, dan keluarga besarnya itu merah. Tentu ini adalah sebagai salah satu bentuk kekhawatiran sekaligus ajakan kalau Kaisang itu pindah ke partai politik yang lain. Karena kita lihat beberapa waktu yang lalu, ketika Kaisang menyatakan siap terjun ke politik, Gerindra datang, Erlangga juga datang. Konon itu adalah tawaran kepada Kaisang untuk bergabung dengan Gerindra dan bergabung dengan Erlangga Hmm. Hartarto. Jadi wajar kalau kemudian FX Rudi ya sebagai orang penting senior politisi di Solo mengimbau supaya kalaupun toh Kaisang ingin mencari partai politik lain, tak perlulah jauh-jauh, cukup ikuti abangnya, cukup ikuti ayahnya, apa namanya, Jokowi, yang dalam hal ini juga tumbuh dan besar dan bahkan jadi presiden hanya karena bergabung dengan PDIP. Kan itu jalan ceritanya. Mhm. Tapi yang kedua memang kita tidak menutup mata karena sekarang musim pilpres banyak orang yang mengaitkan bahwa ini adalah bagian dari warna hati dari Jokowi yang sampai saat ini ada kecenderungan untuk mendukung Prabowo Subianto. Kan itu jalan cerita yang selalu dikait-kaitkan. Tapi bagi saya, Kaisang ini adalah makhluk bebas. Sampai saat ini belum punya wajah politik apapun. Kaisang mau Gerindra, mau PKS, mau PKB, mau PDP, tentu Kaisang lah yang bisa memutuskan segala-galanya. Tapi bagi saya, apapun yang dilakukan oleh Kaisang, pastinya sudah berkonsultasi dengan Gibran, pastinya sudah berkonsultasi dengan Jokowi. Nggak mungkin tidak dikonsultasikan. Oke, jadi nggak mungkin kalau niat cek ombaknya ini nggak mendapatkan restu begitu ya dari dua orang Betul, yang sudah lebih dulu terjun ke dunia politik. betul. Ada kesan memang sebatas gimmick, sebatas iseng-iseng, atau sebatas hore-hore. Ini adalah ekspresi dari anak muda yang sedang mencari warna Mhm. politik di dalam kepentingan politik jangka panjang. Tapi ingat Kaisang ini adalah anak presiden yang pastinya akan dilihat betul bagaimana preferensi dan sikap politiknya. PDIP dalam konteks ini pasti berkepentingan siapapun anak presiden, siapapun anak dan keluarga besar Jokowi haruslah menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Itulah fatsun politik yang disampaikan oleh FX Rudi yang ada kecenderungan memang di PDIP itu jarang dalam satu keluarga itu pilihan politiknya beda-beda. Mhm. Makanya ketika Kaisang pakai kaosnya Prabowo Subianto, yang bereaksi pertama kali adalah PDIP melalui FX Rudi, bukan Gerindra dan bukan Hmm. partai yang Hmm. lainnya. Hmm. Jadi Oke. Kaisang bebas, tapi yang jelas kalau berbeda dari PDIP akan memunculkan satu narasi-narasi politik yang agak sedikit berbeda juga nantinya. Ya, artinya bisa dikatakan Kaisang ini punya dua modal. Modal pertama adalah karena dia putra dari Jokowi, dia adik dari Gibran. Yang kedua adalah karena tadi Anda mengatakan dia adalah manusia bebas gitu ya. Seberapa besar menurut Anda dampak dari gimmick-gimmicknya Kaisang ini? Terutama kalau memang secara pribadi ya, ia benar mau maju pilkada. Ya saya kira dua hal juga nampaknya. Pertama, bagi PDIP relatifly agak kurang nyaman ya, karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah anak kandung ya, anak biologis dari Jokowi yang saat ini juga adalah presiden dan juga adalah adiknya dari Gibran. Ini bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip kegagalan politik untuk meyakinkan Kaisang untuk menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Hmm. Tentu dalam konteks ini ya PDIP merasa kecolongan bisa saja di kemudian hari kalau memang Kaisang berlebur ke tempat yang lain. Tapi bagi Gerindra tentu ini seperti durian runtuh. Kalau betul Kaisang ya mengidolakan Prabowo dan
bergabung dalam barisan politik Gerindra. Kenapa durian runtuh? Apapun Kaisang ini anak presiden, punya loyalis, punya follower, populer gitu ya, medsosnya begitu banyak digemari, begitu banyak kalangan-kalangan muda milenial. Jadi ini adalah keuntungan bagi Gerindra. Andai Kaisang itu menjadi bagian dari Gerindra di kemudian hari. Tapi kok saya membayangkan rasa-rasanya agak sulit ya bagi Kaisang itu berbeda secara politik dari Jokowi dan Gibran. Kenapa tuh? Kalau hanya sebatas hore-hore, ngomong di YouTube, ataupun di podcast berbeda ya saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Tapi kalau itu menjadi sikap pilihan politik nanti berbeda dengan Jokowi dan Gibran, saya kira akan berbeda jalan ceritanya, Nitya. Oke, jadi ini Anda mengira ini hanya sebatas endorse gitu ya, endorsement baik untuk Puan karena sempat pakai bajunya bergambar Puan juga, dan juga mungkin Prabowo arahnya ke koalisi Pilpres nanti? Ya, saya kira begitu. Setidaknya publik selalu melihat bahwa wajah Jokowi itu tidak hanya wajah PDIP, tapi ada wajah-wajah yang lain yang Jokowi sebenarnya ingin menegaskan. Dengan begitu banyak partai, dengan begitu banyak tokoh, Jokowi itu ya merasa nyaman dan merasa dekat lah kira-kira begitu. Kaisang dalam konteks ini menjadi relevan untuk menyampaikan pesan politiknya karena Kaisang belum menjadi bagian dari PDIP. Jadi Kaisang mau endorse Prabowo, mau endorse Anies Baswedan mungkin, mau mengendorse Puan, tidak ada persoalan apapun karena sebagai makhluk bebas tentunya tidak punya afiliasi dan tidak punya beban politik apapun. Tapi ketika menjadi pilihan politik yang real, ketika menjadi pilihan politik yang konkret, saya kira disitulah letak jalan cerita yang sesungguhnya. Pasti publik akan menilai bahwa Jokowi, bahwa Gibran dalam tanda kutip agak gagal meyakinkan adiknya untuk menjadi bagian dari PDIP. Nah, ini menarik Mas Adi ketika Anda mengatakan ada kekhawatiran bahwa gagal meyakinkan adiknya untuk masuk ke PDIP juga. Karena sebenarnya ini kami kutip dari omongan langsung dari FX Rudy bahwa mengatakan mungkin yang dikhawatirkan adalah terkait soal semua yang berada di PDIP adalah petugas partai. Apakah Anda melihat bahwa ini mungkin juga menjadi salah satu kekhawatiran Kaisang atau pesan-pesan yang kemudian ingin ditangkis oleh Kaisang? Ya bagi PDIP tentunya siapapun tokoh publik, ya pejabat-pejabat publik yang lahir dan dimenangkan oleh PDIP punya kepentingan supaya keluarga besarnya adalah mereka yang juga tergabung dalam PDIP, Nitya. Itu secara politik, secara alamiah tentunya dimiliki oleh setiap partai politik, apalagi misalnya Kaisang ini anak Jokowi. Mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode Jokowi itu darahnya adalah darah PDIP. Bahkan ketika Gibran jadi wali kota, ataupun Bobi ketika menjadi wali kota di Medan, itu tidak terlepas dari dalam tanda kutip dukungan secara maksimal yang diberikan oleh PDIP. Jadi tidak mengherankan kalau orang seperti FX Rudy menyampaikan kepada publik, menyampaikan harapannya, semacam imbauan. Supaya kalau Kaisang ingin mencari pilihan politik, ingin masuk partai, maka masuklah partai politik yang sama dan sesuai dengan Jokowi, yang sama dengan Gibran sebagai ketua. Yang dengan Gibran maksud saya, yang saat ini sebagai wali kota di Solo. Saya kira di situ poinnya. Oke, jadi nampaknya akan sulit kalau mau menentukan sikap sendiri untuk memilih parpol yang berbeda dengan keluarga. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah. Ada pepatah nih dia. Apa tuh? Buah itu tak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Rasa-rasanya itu yang akan terjadi pada Kaisang. Ini hanya sebatas hore-hore dan hanya sebatas gimmick politik biasa. Gimmick politik biasa. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.